Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, fa'ahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursilah wa alihil ghuril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabin al-khiyarah amma ba'du. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Nur Fauzi Falistin. Yang dalam hal ini kita akan mengkaji tentang hukum sholat duha secara berjamaah. Jadi hukum sholat duha berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sholat duha berjamaah. Hukum sholat duha berjamaah. Hukum sholat duha jamaatan. Hukum sholat duha berjamaah. Laqad asbahat sholatud duha jamaatan. Naz'atan fil madarisir raqiyati fi yauminar rahim. Jadi hari ini sholat duha dilaksanakan secara berjamaah sedang menjadi tren. Bahkan di sekolah-sekolah elit. Bil khusus fil mudunil kubro. Terutama di kota-kota besar. Jadi sholat duha lumrah dilaksanakan secara berjamaah. Wasu'alul matruhuna, maka pertanyaan yang tertuang di dalam problem ini adalah, di dalam persoalan ini adalah hal hadhihi dhahirah ghairu mukhalafatin lisyari'ati. Apakah kenyataan atau fakta ini bertentangan dengan syariat? Maksudnya adalah hal tajuzu sholatid duha jamaatan. Apa memang boleh melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Maka nabda'u ijabatana bil hukmil asli. Di sini Kiai Nur Fauzi memulai menjawab problem ini atau persoalan ini dengan hukum asal. Wahwa adapun hukum asal ini adalah anna sholatas sunnah tanqasimu ila nau'ain, bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi dua macam. Min haitsu tariqati iqamatihima, dari sisi pelaksanaannya. Awwalihima atau awwaluhuma bisa. Tusannu iqamatuha jama'atan, disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Mislal idain, seperti sholat hari raya. Wat tarawih, sholat tarawih itu disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wal khusuf, sholat khusuf, sholat gerhana. Wa ghairiha, dan selain sholat itu. Wasaniha, dan yang kedua sholatus sunnatillati, sholat sunnah lam tusannah iqamatuha jama'atan, yang tidak disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Misla sholatil istihara, contoh seperti sholat istihara. Jadi sholat istihara adalah termasuk sholat yang tidak disunatkan secara berjamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Wat taubah, juga sholat taubat tidak disunatkan berjamaah. Wat duha, sholat duha juga aslinya, hukum asalnya tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. War rawatib, sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat tasbih, wat tasbih, wal witrih, wal hajatih, wa ghairiha. Wal jadiru bidzikri, dan penting untuk disebutkan bahwa tajuzu iqamati sholatid duha wa ghairiha min sa'iri sholawati sunnah as-sabiqati jama'atan. Bahwa penting untuk disebutkan boleh melaksanakan sholat duha dan sholat-sholat yang secara pelaksanaannya tidak disunnahkan berjamaah. Itu boleh dilaksanakan secara berjamaah, tetapi tidak sunnah, hanya boleh. Walau kana al-aslu fil hukmil fikhi adamu masyru'iyatil jama'ati fin nafilah. Meskipun secara hukum asal di dalam fikih tidak disyariatkan berjamaah di dalam sholat-sholat sunnah tersebut. Itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Wadzalilu ala dzalika ma yali. Adapun dalilnya adalah an Anasin radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Jadi satu ketika, kata Sayyidina Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah kami. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Dan di rumah kami tidak ada kecuali kami, kata Sayyidina Anas, kecuali saya, ummi saya dan ibu saya, dan ummu haramin khalati, dan bibi dari ibu saya. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu fal usolliya bikum." Jadi Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Anas dan keluarganya yang ada di rumah pada saat itu untuk berdiri karena beliau hendak sholat bersama mereka. Fi ghairi waqti sholatin fa shalla bina.
Nah, di dalam selain waktu sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sholat bersama kami. Ya di waktu duha maksudnya. Faqala rajulun lisabitin. Nah, lalu kemudian seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Sabit, bertanya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas kepada Sayyidina Sabit. Sayyidina Sabit meriwayatkan lagi. Sehingga Sayyidina Sabit ditanyakan oleh seorang laki-laki ketika meriwayatkan hadis ini. Aina ja'ala Anasan minhu, di mana Sayyidina Anas memposisikan posisi Nabi Muhammad. Kemudian qala ja'alahu ala yaminihi. Kata Sayyidina Sabit, Sayyidina Anas memposisikan Nabi di sebelah kanan beliau. Summa da'alana ahlal baiti bi kulli khairin. Kemudian kata Sayyidina Anas, setelah melaksanakan sholat, Nabi Muhammad berdoa untukku dan keluargaku dengan segala kebaikan. Min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, kemudian ibuku berkata, ya Rasulullah, huwaidhimukat Allah lahu. Wahai Rasulullah, doakanlah pelayan kecilmu ini, Anas ini. Jadi ibu Sayyidina Anas meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan Sayyidina Anas. Qala fada'ali bikulli khairin. Kemudian Sayyidina Anas berkata, maka Rasulullah mendoakanku atas permintaan ibuku dengan segala kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'ali bihi, dan adapun di akhir doa Rasulullah untukku, kata Sayyidina Anas, angqala Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Jadi doa Rasulullah di akhir untuk Sayyidina Anas adalah Allahumma aktsir malahu, ya Allah berikan harta yang melimpah untuk Sayyidina Anas, wa waladahu, dan berikan anak yang banyak untuk Sayyidina Anas, wa barik lahu fihi, dan berikan keberkahan atas segala karuniamu untuk Sayyidina Anas. Begitu. Walihada, dan karena hal ini akadal Imam Al-Allamatus Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan ibahata sholatid duha, dan karena adanya hadis ini Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan itu memperbolehkan terhadap sholat duha wa ghairiha, dan selain sholat duha berupa sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi wa yustaratu fi dzalika ada mu'tiqadil musallina ala wujubi ada tilkas sholawatin nafilah fi jama'atin, dengan syarat harus tidak boleh ada i'tiqad atau keyakinan bahwa sholat duha ini disyariatkan berjamaah. Dengan syarat seperti itu. Fa ini taqaddu ala dzalika, ketika orang-orang yang melaksanakan sholat sunat duha secara berjamaah tersebut meyakini bahwa sholat duha ini disyariatkan secara berjamaah, fa'adzauha fi misli hadhihi surah haramun. Maka melaksanakan duha secara berjamaah, kalau ada i'tiqad atau keyakinan bahwa sholat duha disyariatkan secara berjamaah, itu haram melaksanakan duha secara berjamaah. Jadi harus tidak ada i'tiqad. Jadi boleh melaksanakan sholat duha secara berjamaah dengan syarat tidak boleh ada keyakinan bahwa sholat duha disyariatkan berjamaah. Baru boleh. Wa qala al-allamatu Abdurrahman fi Bughyatil Mustarsyidin. Kemudian Al-Allamah Abdurrahman berkata di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tubahul jama'atu fi nahwil witri. Diperbolehkan berjamaah di dalam sholat seumpama sholat witir. Wa tasbihi, dan sholat tasbih. Fala karahata bidzalik. Bahkan tidak makruh. Wala sawabah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Artinya sholat duha, sholat witir, sholat tasbih yang tidak disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah itu boleh dilaksanakan secara berjamaah, tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah karena memang tidak ada syariat untuk dilaksanakan secara berjamaah. Naam, in qasada ta'limal musallin wa tahridihim kana lahu sawabun wa ayu sawabin bin niyatil hasanah. Lah, kalau misalkan sholat duha yang tidak disyariatkan secara berjamaah tersebut dilaksanakan secara berjamaah, maka jelas tadi tidak mendapatkan pahala berjamaah karena memang tidak ada syariat sholat berjamaah untuk sholat duha. Lah, tetapi ketika niat melaksanakan duha berjamaah, namun niatnya adalah untuk mendidik atau mengajari orang-orang yang sholat atau mendorong orang-orang untuk sholat duha, maka ini mendapatkan pahala tetapi sebatas niat tujuannya tersebut. Sebatas niat dia mempunyai tujuan untuk mengajari orang-orang yang sholat berjamaah dan mendorong mereka untuk melaksanakan sholat duha. Sebatas niat baik.
Fakama yubahul jahru fi maudhi'il israr alladhi huwa makruhun lit-ta'lim. Sama halnya seperti bacaan-bacaan yang diwajibkan untuk disamarkan di dalam sholat, itu boleh untuk dinyaringkan bacaannya untuk taklim. Tetapi kalau tidak untuk mengajarkan orang, maka tidak boleh. Contoh seperti sholat duhur. Sholat duhur itu bacaannya adalah diharuskan untuk disamarkan bacaannya. Boleh dikeraskan untuk tujuan mengajari sholat, ditaklim, boleh. Fa'aula ma'asluhul ibahah wa kama yusabu fil mubahat idza qasada bihal qurbah. Dan sama halnya di dalam perkara-perkara mubah, apabila ada tujuan untuk takarrub kepada Allah, apabila ada tujuan untuk qurbah, perihal mubah akan diberikan pahala dalam perihal tersebut. Contoh, kattaqawi bil akli ala ta'ah. Seperti makan dalam keadaan tidak terlalu sangat lapar, itu mubah. Kalau hanya dalam keadaan lapar, makan hukumnya mubah. Maka makan ini bisa akan memperoleh pahala bila tujuan makannya untuk bisa kuat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan yang asalnya makan dalam keadaan lapar biasa, yang asalnya mubah, akan mendapatkan pahala bila diniati makan untuk agar supaya bisa kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sholat duha, hadza idza lam yaktarin bidzalika mahdurun. Kanahwi idain awi i'tiqadil amati masyru'iyatal jamaah. Jadi sholat duha yang dilaksanakan secara berjamaah itu boleh asalkan tidak mengandung resiko seperti ada unsur menyakiti orang lain, atau alasan yang tadi seperti adanya keyakinan orang yang sholat duha secara berjamaah bahwa sholat duha disyariatkan secara berjamaah. Nah, kalau dalam pelaksanaan sholat duha secara berjamaah tersebut diyakini bahwa sholat duha dilakukan disyariatkan secara berjamaah, maka bal yahrumu wa yamna minha. Bahkan sholat duha itu bukan boleh lagi dilaksanakan secara berjamaah, bahkan haram dan dicegah oleh agama bila ada i'tiqad atau keyakinan melaksanakan sholat duha secara berjamaah bahwa sholat duha disyariatkan secara berjamaah. Baik. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.